بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah serta senantiasa dimudahkan dalam segala aktivitasnya di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya, yaitu tematik 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang Ananda buka bukunya. Alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki pembelajaran keempat. Ananda buka bukunya di halaman 202. Pembelajaran keempat, materinya yaitu cara berkembang biak tumbuhan dengan umbi. 2. Permainan lompat tongkat. 3. Mengolah umbi-umbian menjadi makanan. Ustazah ulang. Materi pertama yaitu cara berkembang biak tumbuhan dengan umbi, permainan lompat tongkat, dan terakhir mengelola umbi-umbian menjadi makanan. Nah, di sini cara berkembang biak tumbuhan dengan umbi. Pertama, umbi batang. Nah, Ananda perhatikan gambar 4.18 yaitu kentang. Nah, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujung menggelembung menjadi umbi. Nah, itulah contoh dari umbi batang yaitu kentang. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Contohnya, tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, di samping kita bisa lihat gambar dari umbi lapis, yaitu bawang merah. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Nah, contohnya tumbuhan yang memiliki umbi akar yaitu dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Itu contoh dari umbi akar. Nah, kita bisa lihat contoh dari 4.20 yaitu wortel. Sekarang kita buka bukunya. Nah, di sini ada halaman 205. Permainan lompat tongkat. Nah, permainan lompat tongkat yaitu batang tanaman singkong yang cukup tinggi dapat digunakan untuk permainan. Nah, permainannya yaitu melompat sambil melewati tongkat. Nah, bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak.
Nah, siapkan 4 batang tanaman singkong sebagai tongkat. Pilihlah batang yang panjang dan lurus. Usahakan memiliki panjang yang sama. Nah, di sini kita lihat ada seorang anak yang sedang bermain. Nah, seorang anak ada yang bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang tongkat. Setiap pasangan memegang tongkat, duduk jongkok berhadap-hadapan. Nah, ini contohnya gambar yang sedang bermain melompat sambil melewati tongkat. Dia membuatnya dari batang singkong, batang tanaman singkong. Nah, kita lanjut. Mengolah umbi-umbian menjadi makanan. Umbi-umbian adalah makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Nah, ada di sini berbagai makanan yang dapat dibuat menjadi keripik. Nah, ini salah satunya ada keripik singkong dan getuk lindri. Nah, kita lihat membuat keripik singkong. Nah, ada bahan perendam bumbu dan cara membuatnya. Nah, di samping sudah gambar dari 423 keripik singkong itu sudah menjadi makanan. Awalnya dia direndam dengan kapur sirih, terus diberi bumbu dan membuatnya. Nah, ini ada gambar, kita lihat gambarnya. Awalnya dia mengupas singkong, merajang singkong, dan menggoreng keripik singkong. Nah, ini tahapan-tahapannya cara membuat keripik singkong. Dan ada juga pengemasan dan penyimpanan. Nah, dikemas lalu bisa dijual. Yang kedua, membuat getuk lindri. Nah, getuk merupakan jenis makanan dengan bahan utama ketela pohon atau singkong. Nah, ada 2 jenis getuk, yaitu getuk biasa dan getuk lindri. Getuk biasa yaitu singkong yang telah direbus dan masih panas, diberi taburan serutan kelapa dan potongan kecil gula Jawa hingga getuk berwarna coklat tidak merata. Getuk jenis ini masih kasar karena tidak ditumbuk. B. Getuk lindri. Getuk lindri yaitu singkong yang telah direbus, digiling halus bersama gula pasir, ditambah pewarna makanan dan vanili. Nah, itu perbedaan dari getuk biasa dan getuk lindri. Kita bisa lihat bentuk dari getuk lindri di gambar 428. Nah, itu ada makanan yang disebut getuk lindri. Nah, seperti sebelumnya ada langkah-langkah membuat getuk lindri. Ada bahannya yaitu singkong, gula, kelapa parut, teh vanili, pewarna makanan, dan pewarna makanan hijau dan merah. Ada bahan-bahannya dan cara membuatnya. Seperti tadi keripik singkong. Kita lanjut. Buka bukunya di halaman 211, yaitu mengenal teknik memasak. Nah, teknik pengelolaan umbi yaitu teknik memasak bahan pangan umbi sebagai makanan pokok. Biasanya dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain merebus, mengukus, dan menggoreng. Itu
teknik-teknik pengelolaan umbi ada 3, yaitu dengan cara merebus, ialah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan atau air kaldu, santan, atau susu sampai mendidih. Nah, sedangkan kalau mengukus, yaitu bahan makanan dengan panas dari uap air. Dia cuman diberikan tempat tapi tidak dicampur dengan airnya. Dia cuman diberi panas dari uap air. Nah, sedangkan menggoreng adalah metode memasak bahan makanan di dalam minyak goreng panas. Nah, seperti pada gambar 431 itu menggoreng makanan. Nah, sekarang di pembelajaran keempat sudah selesai. Nah, mudah-mudahan bisa mengerti semuanya. Itu tadi cara-cara mengelola umbi. Nah, sekarang di pembelajaran kelima, materinya yaitu Ananda buka bukunya ya, 215. Nah, materinya perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. 2. Merawat lingkungan sekolah. 3. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Ustazah ulang, pembelajaran kelima materinya: 1. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. 2. Merawat lingkungan sekolah. 3. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Nah, buka bukunya di halaman 216 spora. Coba kalian perhatikan daun tumbuhan paku-pakuan. Misalnya tumbuhan paku yang ada di sekitar kalian. Terus baliklah daun tersebut. Di bagian belakang daun tersebut terdapat bagian bulat yang bulat. Bagian tersebut disebut kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora. Spora tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk dapat melihat, kalian harus menggunakan mikroskop. Nah, di sini ada contoh dan gambar dari spora. Nah, ini gambar dari spora. Pasti Ananda pernah melihat mendapatkan ya tumbuhan yang memiliki bulat-bulat benjolan-benjolan seperti ini di bagian belakang daun, ya kan? Seperti itu. Seperti itulah yang dimaksud dengan spora. Nah, sekarang materi selanjutnya Ananda buka bukunya di halaman 218. Merawat lingkungan sekolah. Nah, apakah di sekolah kalian ada taman? Tanaman apa saja yang ada di tanaman tersebut? Setiap hari Jumat SDN Makmur Jaya mengadakan kerja bakti. Para guru dan siswa bekerja sama. Nah, di sini ada kelompok yang membersihkan ruangan kelas dan kantor, ada juga yang membersihkan halaman sekolah, ada juga yang membersihkan jendela kelas. Beberapa siswa merawat tanaman sekolah, pohon-pohon dipangkas agar rapi. Nah, lingkungan sekolahnya menjadi tampak indah. Ya, lingkungan sekolah menjadi tampak indah jika kita pandai merawat lingkungan sekolah. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan merawat lingkungan sekolah. Nah, materi selanjutnya
memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. Nah, Ananda buka bukunya di 219. Nah, di situ ada contoh. Seorang pedagang buah memiliki 354 jambu biji. Pedagang itu ingin membagi jambu bijinya menjadi 6 kantong plastik. Berapa banyak jambu biji yang ada di dalam tiap kantong? Nah, jawabannya, cerita di atas merupakan cerita tentang pembagian. Nah, kita simak sama-sama. Di sini ada 354 dibagi 6. 354 dibagi 6. 3 dibagi 6 itu tidak dapat. Berarti 35 dibagi 6 sama dengan 5. Sisa 5. Jadi kita tulis di atas 5. Nah, dan 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita tulis di sini 30. Sekarang kita hitung. 5 kurang 0. Kita turunkan 5. Dan 4 tidak ada pengurangannya, jadi kita turunkan 4. Nah, sekarang hasilnya 54. 54 dibagi 6 sama dengan 9. Tulis pada hasil bagi, jadi di atas 9. Jadi hasilnya 59. Sekarang 6 dikali 9 sama dengan 54. Nah, 6 kali 9 54. Tulis 54 di bawah sini. Jadi 54 kurang 54 sama dengan 0. Jadi tiap kantong berisi jambu biji sebanyak 59 buah. Jadi hasil dari 354 dibagi 9 sama dengan 354 dibagi 6, hasilnya 59. Jadi tiap kantong berisi 59 buah jambu. Nah, seperti itu di materi pembelajaran kelima. Mungkin sampai di sini. Alhamdulillah semuanya selesai untuk pembelajaran ke-4 dan ke-5. Mudah-mudahan Ananda semua bisa mengerti yang Ustazah jelaskan dan bisa mengerjakan tugasnya nanti. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.